Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mulkirami ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rima Salastuti, semester 4C, Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yakni mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmiah dengan judul Populasi Penelitian, Sampel Penelitian, dan Teknik Sampling. Dosen pengampuh yakni Bapak Zainul Arifin, MPD. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yakni tentang populasi penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang menjadi wilayah generalisasi dari suatu keadaan penelitian atau yang sedang diteliti. Populasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni populasi terjangkau atau terbatas, dan yang kedua yakni populasi tidak terjangkau atau tidak terbatas. Populasi terjangkau atau terbatas merupakan populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti dan diketahui jumlahnya dengan pasti dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, jumlah pengunjung dalam suatu rumah sakit dalam kurun waktu 1 hari atau dalam kurun waktu 1 minggu dapat diketahui dengan pasti jumlahnya. Artinya, jumlah pengunjung dalam satu rumah sakit itu bisa diketahui jumlahnya dari hasil registrasi setiap orang yang masuk ke dalam rumah sakit dalam suatu keadaan tertentu. Yang kedua yakni populasi tidak terjangkau atau tidak terbatas, merupakan populasi yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya oleh peneliti karena tidak tercatat dengan pasti pada suatu keadaan tertentu. Misalnya, jumlah pengunjung yang datang pada suatu pasar dalam kurun waktu 1 hari atau dalam kurun waktu 1 bulan tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya karena tidak adanya pencatatan setiap orang yang masuk ke dalam suatu pasar tersebut. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan sebagian dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang berasal dari populasi yang diketahui jumlahnya dan representatif atau mewakili populasi yang ada. Maksud dari representatif adalah hasil yang diperoleh pada sampel juga berlaku pada populasi penelitian. Pada penelitian kuantitatif, sangat dibutuhkan sampel yang representatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif tidak dikenal yang namanya sampel, tapi lebih dikenal dengan istilah subjek penelitian. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni tentang teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam pengambilan sampel suatu penelitian dengan tujuan mengarahkan peneliti mengambil sampel dengan cara atau teknik yang benar dan tepat. Pembagian teknik sampling. Teknik sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni probability sampling dan yang kedua yakni non-probability sampling. Probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni simple random sampling, yang kedua yakni proportionate static random sampling, yang ketiga yakni disproportionate static random sampling, dan yang keempat yakni cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling terbagi menjadi 6.
Yang pertama yakni systematic sampling, yang kedua quota sampling, yang ketiga accidental sampling, yang keempat pervasive sampling, yang kelima total sampling, dan yang keenam yakni snowball sampling. Nah, di sini kita akan membahas pembagian teknik sampling beserta pembagiannya yang akan kita kupas satu persatu. Baiklah, yang akan kita bahas pertama yakni tentang teknik probability sampling. Teknik probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memungkinkan semua populasi menjadi anggota sampel atau contoh, atau dengan kata lain memberikan peluang yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik probability sampling ini terdiri dari yang pertama, simple random sampling atau acak sederhana. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan secara acak dari populasi yang tersedia tanpa mempertimbangkan suatu keadaan tertentu seperti tingkatan atau strata populasi. Misalnya, penelitian pada mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua yakni proportionate static random sampling atau sampel berstrata. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan keadaan tertentu dari suatu populasi dengan melihat strata yang ada pada populasi tersebut. Misalnya, pengambilan sampel pada populasi di suatu kecamatan yang terdiri dari sejumlah kelurahan atau RT, sehingga pengambilan sampel dalam populasi harus proporsional atau seimbang tanpa keinginan dari peneliti itu sendiri. Kita lanjut ke yang ketiga, yakni disproportionate static random sampling. Teknik ini digunakan dalam pengambilan sampel apabila populasinya berstrata namun kurang proporsional jumlahnya. Nah, misalnya, di suatu perguruan tinggi mempunyai tenaga kerja lulusan D3 sebanyak 50 orang, S1 sebanyak 150 orang, S2 sebanyak 50 orang, dan S3 sebanyak 5 orang. Maka sebaiknya yang dilakukan peneliti yaitu mengambil semua lulusan S2 dan S3 sebagai sampel penelitian karena merupakan kelompok yang paling kecil dibandingkan dengan kelompok D3 dan S1. Selanjutnya yakni yang keempat yakni cluster sampling atau sampel area. Teknik ini digunakan dalam pengambilan sampel apabila populasi penelitiannya mencakup area yang sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Selanjutnya yakni pembagian teknik sampling yang kedua yakni teknik non-probability sampling. Teknik non-probability sampling sangat merupakan teknik pengambilan sampling atau sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada populasi untuk menjadi sampel. Pada teknik ini, peneliti bebas menentukan sampelnya, namun yang memenuhi kriteria penelitian atau peneliti memilih sendiri sampelnya. Teknik non-probability sampling ini terdiri dari yang pertama, pervasive sampling. Pervasive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti, berdasarkan karakteristik dari populasi yang akan dijadikan sampel. Yang kedua yakni accidental sampling atau sampel kebetulan, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti terhadap populasi yang secara kebetulan ada atau bertemu dengan peneliti pada saat penelitian dilakukan di lokasi penelitian. Misalnya, contoh yang pertama yakni contoh pervasive sampling. Misalnya, peneliti ingin mengetahui dampak dari merokok remaja terhadap resiko kejadian penyakit paru-paru. Maka, peneliti mengambil sampel berdasarkan karakteristik populasi orang-orang yang merokok.
Misalnya, kebiasaan orang yang merokok, lama atau waktu orang yang merokok itu berapa lama, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari purposive sampling. Dan contoh yang kedua yakni accidental sampling atau sampel kebetulan. Misalnya, peneliti ingin meneliti pasien yang berkunjung di suatu rumah sakit atau pada suatu puskesmas, maka peneliti itu langsung bisa meneliti orang-orang yang sakit di puskesmas atau di rumah sakit dengan karakteristik yang sudah ditentukan oleh peneliti tersebut. Nah, dan yang pembagian teknik non-probability yang ketiga yakni quota sampling atau sampel quota, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dengan menentukan quota atau jatah terlebih dahulu. Misalnya, peneliti ingin mengetahui dampak rokok bagi penyakit paru-paru, maka peneliti menentukan quota sampel terlebih dahulu. Misalnya, peneliti menentukan sampel sebanyak 300 orang perokok aktif yang berumuran 18 sampai dengan 35 tahun. Maka peneliti akan meneliti orang-orang tersebut dengan karakteristik yang sudah ditentukan oleh peneliti tersebut. Kita lanjut ke yang keempat yakni saturation sampling atau sampel jenuh, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Teknik ini disebut juga dengan teknik total sampling. Nah, teknik ini digunakan apabila jumlah populasinya sedikit atau terbatas sehingga tidak memungkinkan peneliti mengambil sampel. Nah, dan yang keempat yakni yang kelima yakni snowball sampling atau sampel bola salju, merupakan teknik pengambilan sampel yang mula-mula dimulai dengan kelompok yang kecil, kemudian dapat menjadi kelompok yang lebih besar dalam proses pengumpulan data tersebut. Misalnya, peneliti ingin meneliti tentang penggunaan atau orang-orang yang menggunakan nafza. Mula-mula peneliti itu menggunakan kelompok sampel yang kecil atau bisa terdiri dari 1 atau 2 orang saja. Namun, apabila sang peneliti itu merasa belum cukup kelompok yang kecil itu, maka peneliti itu akan menggunakan kelompok yang lebih besar dengan mengikut sertakan 1-2 orang yang sudah terlebih dahulu peneliti itu teliti. Seperti itu. Nah, dan yang kelima selanjutnya, selanjutnya yakni daftar pustaka dan kesimpulannya. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang menjadi wilayah generalisasi dari suatu keadaan penelitian atau yang sedang diteliti. Populasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, populasi terjangkau atau terbatas, dan yang kedua yakni populasi tidak terjangkau atau tidak terbatas. Dan selanjutnya yakni tentang sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan sebagian dari keseluruhan populasi penelitian. Nah, dan materi yang selanjutnya yakni teknik sampling. Nah, teknik sampling ini merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam pengambilan sampel suatu penelitian dengan tujuan mengarahkan peneliti mengambil sampel dengan cara atau teknik yang benar dan tepat. Nah, teknik sampling ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yakni probability sampling dan yang kedua yakni non-probability sampling. Probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Dan yang kedua yakni non-probability sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian atau kebalikan dari probability sampling. Dan probability sampling ini terbagi menjadi 4 macam, sedangkan yang sudah saya bacakan tadi
yang sudah saya jelaskan ya, mohon maaf. Dan yang kedua yakni non-property sampling ini terbagi menjadi 6 macam. Akan tetapi di sana tadi saya cuma menjelaskan 5 macam karena yang pertama yaitu systematic sampling, yakni teknik yang sudah sistematik atau tersusun. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan sebelumnya. Saya mohon maaf atas kekurangan itu dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.